Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan, memaparkan terkait program yang akan dilaksanakan oleh kami. Kami di sini ada 4 calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Sumeneb. Yang pertama saya, yang kedua Bu Titin, yang ketiga Pak Hairil dari kelas sebelah, dan yang keempat adalah Bu Rofi. Di sini Bapak Ibu, dasar filosofi KHD program translasi ini, jadi kami berempat ingin mengadakan atau membentuk program translasi. Translasi ini apa? Translasi ini adalah akronim dari transformasi lingkungan sekolah kita. Dasar pemikirannya adalah mengadopsi filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 prinsip dasar: Ingarso Sungkulodo, Ingmadia Namungkarso, dan Tukuri Handayani. Terus juga di poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan adalah program pengembangan kepemimpinan peserta didik translasi mengembangkan beberapa elemen dalam profil pelajar Pancasila. Melalui program ini peserta didik diajarkan untuk berakhlak mulia dengan tanggung jawab terhadap masjid dan masyarakat. Mereka juga diajak untuk menghargai keberagaman agama, budaya, perbedaan individu lainnya sehingga mewujudkan keberbinekaan global. Dalam pelaksanaannya, peserta didik diberdayakan untuk mandiri dengan mengambil inisiatif tanggung jawab dan mengembangkan kepercayaan diri. Jadi Bapak Ibu, program translasi ini ada 4 sub bidang atau 4 sub program. Yang pertama untuk Bu Rofi itu mengembangkan program greenhouse, karena di Semada itu lingkungannya terbatas sehingga Bu Rofi ingin mengembangkan program greenhouse seperti hidroponik seperti itu. Dan untuk Bu Titin ini mengembangkan program literasi yang mencakup juga kalau nggak salah konten kreator juga, karena di sana kemarin sudah melaksanakan kegiatan peliputan dan lain-lain. Sedangkan untuk Pak Hairil, karena Pak Hairil ini guru kimia, guru mata pelajaran kimia, Pak Hairil itu mengembangkan pupuk organik cair. Sedangkan saya pribadi, saya ingin ada kepemimpinan murid dari anak-anak, karena di Semada itu kadang setiap sholat duhur maupun sholat asar itu masih numpang di masjid sebelah, sedangkan di masjidnya sendiri juga lumayan besar, tetapi karena tidak terorganisir tidak terkelola dengan baik sehingga anak-anak itu rebutan. Saya ingin di SMA Negeri 2 Sumeneb itu anak-anak membentuk kepengurusan sendiri, mengelola kepengurusan takmirnya sendiri, sehingga segala kegiatan pendidikan maupun sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya murni dilaksanakan oleh anak-anak, termasuk juga pengelolaan keuangannya. Sedangkan untuk prakarsa perubahan, menumbuhkan dan melatih kekuatan diri sesama serta warga sekolah dan lingkungan sekitar melalui program translasi, transformasi lingkungan sekolah kita agar menghasilkan generasi muda yang bertanggung jawab, memiliki pemahaman agama dan budaya, peduli lingkungan, proaktif, percaya diri, kolaboratif, dan berpikir kritis. Dan untuk kegiatan Bagja yang saya kembangkan di sini Bapak Ibu ada beberapa tahapan, cuma saya fokus ke programnya saya sendiri, yakni pembentukan remaja masjid. Untuk pertanyaan utama, saya hanya memunculkan 1 pertanyaan saja: bagaimana kita dapat mengoptimalkan potensi kepemimpinan peserta didik atau kepemimpinan murid untuk menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab, berwawasan agama dan budaya, serta sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, pertama hanya ada 1 juga, mendiskusikan bersama kepala sekolah, rekan guru, dan tim pengembang terkait perencanaan dan desain program. Dan tindakan itu sudah kami laksanakan karena kemarin sudah ada beberapa kali pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan tim pengembang, dan juga rekan-rekan CGP dan guru yang ada di Semada. Kami sudah mendapatkan restu dari Bapak Kepala Sekolah untuk melanjutkan program tersebut. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, ataupun kepemilikan murid adalah mensosialisasikan program translasi kepada peserta didik serta melakukan dialog
yang melibatkan pengurus OSIS dan MPK atau musyawarah perwakilan kelas untuk menguatkan ide program tersebut. Dan kegiatan ini sudah kami laksanakan, ada beberapa kali pertemuan, kalau nggak salah ada 3 kali pertemuan, dan anak-anak sudah tahu kira-kira programnya dan sudah ada kaderisasi di sana. Untuk ambil pelajaran, ada beberapa pertanyaan yang saya buat di sini. Ada 3 pertanyaan dari ambil pelajaran. Yang pertama, kegiatan apa yang dapat membuat peserta didik memahami peran mereka sebagai bagian dari masyarakat dalam menghargai dan peduli terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, kegiatan apa yang dapat menumbuh kembangkan budaya literasi. Ini masuk ke kegiatannya programnya Bu Titin. Yang ketiga, kegiatan apa yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid serta kecintaan kepada agama. Itu yang menjadi pertanyaan dari kami mewakili teman-teman yang lain yang dari keempat CGP di SMA 2. Terkait tindakan, kami melakukan survei terkait optimalisasi potensi kepemimpinan murid serta pemahaman tentang pengelolaan remaja masjid, literasi dan peduli lingkungan hidup. Yang kedua, identifikasi dan seleksi calon peserta dan juga kepengurusan tentu saja. Yang ketiga, mempersiapkan pelatihan kepemimpinan. Jadi hanya di tahap mempersiapkan saja persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Dan di tahap ini juga kami sudah laksanakan untuk melibatkan suara pilihan serta kepemilikan. Kami melibatkan anak-anak untuk mengajak peserta didik berbagi ide, saran, dan harapan terkait program tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kegiatan yang ingin mereka ikuti serta bagaimana mereka ingin terlibat dalam program ini. Sebagai kesimpulan terkait apa-apa yang telah kami laksanakan, alhamdulillah program kami itu sudah mulai berjalan. Yang bagian POC kemarin sudah melaksanakan panen karena memang ini ada kaitannya dengan P5 kemarin, dan pupuk cairnya itu pupuk cair organik kalau nggak salah POC itu sudah mulai dilakukan penyiraman kepada bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Untuk yang greenhouse, anak-anak kemarin kayaknya sudah mulai bekerja melakukan penanaman bibit dan pembersihan greenhouse-nya. Untuk yang remaja masjid, saya sudah membentuk kepengurusan. Anak-anak itu sangat antusias sekali. Mereka menentukan sendiri, berembuk, berdiskusi dengan teman-temannya terkait bidang-bidang yang ingin dikembangkan. Dan kemarin sudah ada 7 bidang yang ingin mereka lakukan, yang ingin mereka kembangkan. Yang pertama bidang peribadatan, nanti mereka akan melakukan audisi untuk memilih imam dan muazin sendiri, karena sebelumnya takmir di SMA 2 Semarang itu semuanya dari guru. Kami harapannya anak-anak itu mengelola sendiri Bapak Ibu. Mereka itu mengatur sendiri programnya bagaimana, enaknya bagaimana dengan arahan dari guru. Ada guru madin, ada guru agama dan lain-lain. Terus juga dari peribadatan, bidang yang kedua itu kalau nggak salah pendidikan agama dan dakwah. Yang ketiga kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat hubungan masyarakat dan publikasi. Terus juga ada 7, saya kurang begitu hafal. Dan anak-anak itu yang mengkonsep sendiri, luar biasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apabila ada masukan terkait program kami persilakan demi kemajuan dan perkembangan dari program kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tuh aku. Isinya Pak. Pak. Si masalah yang itu tuh. Kapal bahasa
Belajar Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tidak punya niat bertanya. Dari tadi itu saya tak cengang, Pak, karena itu terpesona atas program yang sudah dipaparkan yang sebegitu hebat menurut saya oleh Pak Edwin. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, saya sebenarnya bukan membantai Pak Edwin, karena saya dipelajari di guru penggerak dengan alur modul 1, modul 2, modul 3 sampai pada titik coaching dengan alur tirtanya. Tidak ada kata membantai, Pak Ali. Ya. Yang ada bagaimana cara kita itu dengan alur tirtanya, tujuan, identifikasi, ya kan? Istilahnya kepo lah. Iya. Seperti itu. Jadi saya pengen kepo sebenarnya ini. Untuk itu Pak Edwin, tentang agama itu kayaknya sudah ada perbagian. Kayaknya visinya itu saya tidak mendengar. Saya tidak bermakna ini masjid. Saya nggak lihat itu arahnya ini kemana, seperti itu. Ada dakwah katanya, ada apalagi itu Pak itu ya. Iya. Jadi masjid musola itu masjid Pak Edwin, masjid ya. Jadi masjid itu arahnya kemana ke depannya? Betul. Apakah ingin memakmurkan masjid? Dan kalau memakmurkan masjid itu seperti apa dari bagian-bagian? Kayaknya itu perlu Pak. Jadi diibaratkan nahkoda itu fil jannahnya itu di bagian mana gitu. Iya. Apa di bagian surga Firdaus gitu loh. Jadi itu harus jelas. Jadi secara keseluruhan kalau menurut saya tentukan visinya dulu, arahnya kemana, kemudian setelah itu barulah dibentuk bab-bab seperti sudah Pak Edwin sudah dijelaskan. Mungkin seperti itu, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, luar biasa sekali dari pertanyaan ataupun masukan dari Pak Dayat. Barangkali ada lagi, silakan. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, langsung saya jawab. Dan menurut saya sangat setuju sekali dengan pertanyaan ataupun tanggapan dari Pak Dayat terkait visi dan misi dari kegiatan remaja masjid ini mau dibawa kemana. Dan memang itu menjadi ledasan utama dari kegiatan program translasi ini. Dan itu yang pertama kali saya tuangkan di dalam diskusi dan komunikasi dengan anak-anak peserta didik di kelas yang bersama itu. Kemarin tanggal hari apa Bu? Yang ada yang kedua. Yang hari Rabu kemarin intinya kami mengumpulkan anak-anak yang berminat untuk terlibat di dalam program remaja masjid ini, dan itu adalah pertanyaan utama yang saya tanyakan kepada anak-anak itu. Kira-kira apa sih visi misi kamu terhadap program remaja masjid ini? Dan anak-anak itu sudah menuangkan. Nanti mungkin secara kalimat, secara sintak akan saya susun, dan memang itu yang saya tanyakan, visi dan misi anak-anak itu apa. Yang kedua, keluhan-keluhan. Terus yang ketiga, harapan-harapan kalian terhadap remaja masjid itu, maunya kamu bagaimana? Itu yang memang kami tuangkan di awal pertemuan. Kalau Pak Dayat ingin tanyakan kepada saya, kalau saya pribadi sebagai seorang pembimbing mereka, visi dan misi saya gampang, Bapak. Jadi visi dan misi saya dalam melaksanakan atau membentuk program remaja masjid ini yang mewujudkan kepemimpinan murid, bukan ke agama, tapi ke anak-anak itu secara mandiri, secara kolaboratif, berpikir kritis. Anak-anak itu mampu menjadi student agency. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edwin. Berikutnya tidak harus pakai presentasi, tidak apa-apa.
langsung kemukakan aja. Saya yakin dan percaya Bapak itu sudah punya pintu semuanya enggak? Ya, yang tidak punya aja. Enggak ada. Punya semua sih, punya rancangan kayak gini. Silakan satu lagi yang mau tambahin. Ini dulu. Permintaan dari laki-laki. Permintaan dari laki-laki. Pilihan itu perempuan ya, perempuan. Satu, dua, tiga.